Hai guys, jadi kali ini kita akan mempertanyakan apakah orang ini bisa dipercaya, oke? Jadi pertanyaan kita adalah apakah dia bisa dipercaya. Aku entah kenapa pengen bikin 4 pile. Ini King of Cups. Ini kamu lagi sangat-sangat kepo karena si King of Cups ini dia sebenarnya energi Scorpio, dan Scorpio itu kan kalau ngelihat sesuatu pasti dalam. Terus kayak ngelihat kejeroan-jeroannya. Jadi kamu tuh kayak oh ya, dan Scorpio itu energi keuangan bersama. Jadi kayak kamu tuh mungkin ada aspek kamu nonton video ini karena kamu pengen tahu nih orang bisa dipercaya nggak sama keuangan kamu, atau apakah ini orang sebenarnya niatnya tulus. Tuh kan, kamu dengan menonton video ini tuh sebenarnya kamu pengen tahu aja sih, kamu pengen tahu kebenarannya karena mungkin kamu kurang yakin sama apa yang kamu lihat selama ini. Ini kepinggirin dulu. Ini tadi aku pakai buat nanya bagaimana perasaan dia tentang kamu sekarang juga. Itu shorts, kalau misalnya kamu ketarik ada di shorts. Oke. Apakah orang ini bisa dipercaya? Kita akan kasih 4 file ya. Sorry ya, aku nggak seperti aku kan biasanya pakai kartu archetype. Kartu archetype-nya ada di mobil dan aku males ngambil. Oke. Bottom of the deck, the Emperor. The Emperor. Ini pesan untuk semua pile ya, tapi aku masih belum. Ini Aries, energi Aries. Kenapa ya si otoritas, struktur. Untuk semua file aku rasa ya, dengan adanya ini untuk semua file, sebenarnya untuk semua file pertanyaan apakah orang ini bisa dipercaya atau enggak, orang ini bisa dibuat jadi orang terpercaya kalau dia ada di lingkungan dengan peraturan yang jelas. Oke? Jadi untuk semua file, kalau misalnya kalian ada di lingkungan yang jelas, yang strukturnya jelas, dengan kepemimpinan yang juga jelas, orang ini bisa dipercaya. Tapi keempat orang ini semua file ini kalau diberi kebebasan terlalu banyak, mereka cenderung tidak amanah. Kayak dia itu semua file ini sebenarnya mudah kena godaan. Makanya mungkin kamu nanya orang ini bisa dipercaya nggak sih gitu ya, karena dia kamu mungkin secara energetik udah ngerasain nih orang kayaknya gampang tergoda deh. Misalnya gini, misalnya kamu situasi kantor, terus kamu ngerasa nih orang nggak bisa dipercaya. Nah, orang ini kalau misalnya ada di lingkungan dimana isinya tuh sesama koruptor, dia ada kemungkinan bisa terjerumus jadi koruptor juga. Makanya harus ada kepemimpinan yang jelas, harus ada undang-undang yang jelas, harus ada kayak apa tuh kode etik yang jelas. Kalau enggak, kalau tidak ada ini nih peraturan jelas, terus kayak ada kepemimpinan dan ada integritas juga. Ini kan ada warna merah, biru, kuning. Ini kan warna primer, integritas, dan ada yang ngejagain. Ini kan German Shepherd ya. German Shepherd itu kan biasanya polisi canine kan. Ada polisi, ada yang ngejagain, ada yang ngawasin. Makanya mungkin kamu ketarik nonton video ini karena tuh kan, Sky harus ada yang menghentikan orang ini. Nih ya, aku kepinggirin, aku masukin sini juga ya, karena ini bagian dari pesan untuk sorry ya ketutupan ini, aku agak tidak rapi memasang si apa tuh namanya tripodnya, jadi kelihatan ininya. Tapi anyway, intinya harus ada yang menghentikan orang ini supaya dia bisa menjadi orang yang terpercaya gitu. Tapi kalau misalnya dibiarin aja kan ada ya orang yang entah karena dia takut Tuhan, entah karena dia cepat merasa bersalah, dia tanpa diawasin pun akan jadi orang yang berintegritas. Nah, ini enggak, orang ini tuh kan, dia tuh harus diawasin banget gitu loh. Sebenarnya kalau di Lenormand Moon artinya tidak seperti itu ya. Moon itu bisa juga berarti ibu. Jadi orang ini kalau misalnya ibunya yang bilang kamu harus berintegritas, kamu harus bisa jadi orang yang percaya gitu, atau dia dimarahin ibunya, mungkin dia bisa jadi orang terpercaya. Tapi secara umum kalau nggak ada, dan ini Emperor kan bapak ya, dan ini si Moon ini kan perempuan. Jadi kayak mereka sebenarnya keempat orang ini masih takut sama bapak ibunya. Jadi mereka bukan jadi orang yang nggak bener karena bapak ibunya didikan yang nggak bener, emang merekanya aja yang nggak bener. Sebenarnya kalau mereka diawasin bisa baik. Bentar ya, aku shuffle terus kita mulai dengan filenya.
PAL 2, PAL 1, PAL 4, PAL 3. Oke. Barang bedeknya lagi Lily. Iya sih. Harus ada kayak orang-orang ini sebenarnya masih takut sama orang tua. Jadi kalau misalnya mereka tinggal sama kakek neneknya juga mereka takutnya tuh sama kakek neneknya gitu, bukan takut sama bukan takut karena emang pada dasarnya dia orang jujur. Kan ada ya orang jujur bahkan ketika nggak ada yang ngawasin pun dia takut gitu kan, dia nggak mau melakukan sesuatu yang salah karena dia sendiri kayak merasa gue nggak sebaiknya melakukan ini gitu. Atau kalau misalnya kita lihat kan di Sumatera lagi ada bencana ya, terus aku ngeliat berita ada bapak-bapak gitu, dia tuh sampai bikin konten di TikTok atau apa gitu, dia sempat minta maaf, bilang gini, saya nyuri Indomie atau apa mie sedap atau apa gitu dari Alfamart. Nanti kalau misalnya bencananya udah selesai, terus saya udah penghasilannya udah normal lagi, saya akan balikin uangnya gitu. Jadi kayak ada kan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kayak bahkan ketika dia dikasih kesempatan nyolong dan dia kepaksa kepepet nyolong, beli ngejarah mie sedap buat anaknya gitu ya, tetap aja dia kayak cerita ke banyak orang bahwa iya saya ngambil, nanti saya janji akan kembalikan ke pihak minimartnya gitu, dia bilang begitu. Jadi memang ada orang yang tanpa diawasin sama nenek, diawasin sama orang tua, diawasin sama undang-undang, diawasin sama polisi, itu dia bisa jadi orang yang punya moral gitu. Tapi keempat orang ini kayaknya enggak deh. Jadi kita mulai dengan PAL 1, apakah orang ini bisa dipercaya? Lo kok ini masuk? Ini kan si cover title-nya. Ini mungkin ya, ini kan cover title dan orangnya tuh pakai topeng. Ini orang pakai topeng, jadi yang jelas tidak bisa dipercaya. Kenapa orang ini tidak bisa dipercaya gitu ya? Orang ini tidak bisa dipercaya karena dia tuh mengedepankan logika. Jadi dia tuh kayak enggak punya sentimen, kalau dia tuh kayak nggak ada sentimentalnya, nggak ada emosionalnya. Kalau orang kan biasanya dia masih punya rasa emosional ya, kayak misalnya kasihan ini ibu-ibu, atau kasihan ini orang nggak pernah salah sama gua gitu. Kalau orang ini enggak, dia tuh sangat observant, dia tuh sangat suka dia tuh sangat suka memperhatikan orang lain. Jadi misalnya ini aja ular dan anehnya ya yang aku lihat dari ini kan kingnya ada 2 ya. King itu kan orang yang paling berkuasa. Kalau ditarot king itu raja itu orang yang paling berkuasa, di bawahnya si emperor. Jadi emperor ini kan dia kayak, emperor itu kaisar kan, kaisar itu rajanya para raja. Jadi kaisar itu satu level di atasnya para raja. Nah, ketika tidak ada undang-undang yang mengatur, atau tidak ada kayak guru yang tegas, atau tidak ada siapa yang bisa mengenforce kayak peraturan dengan tegas, dia cenderung akan mencari orang yang menurut dia paling kuat. Jadi kayak misalnya, ingat gak sih di Mean Girls? Kalau kalian pernah nonton film Mean Girls, itu kan ada si Regina George kan. Nah, orang ini cenderung mendekat ke orang yang paling ular. Ini orang aneh sih, ini orang agak aneh ya. Kayak orang ini punya kecenderungan untuk mencari leader. Orang ini punya kecenderungan untuk mencari panutan. Orang ini cenderung orang yang mencari mentor, mencari pemimpin. Dia tuh kayak nggak bisa memimpin dirinya sendiri gitu loh. Walaupun mungkin dia kalau misalnya di kantor kamu manajer, atau di kantor kamu misalnya ini SPV kamu gitu ya, tapi di samping jabatan resmi dia tuh selalu mencari orang yang bisa kayak mengimami dia gitu loh. Ngerti kan? Dia tuh kayak sebenarnya nggak punya rasa pendirian. Jadi kayak dia tuh nggak punya jiwa kepemimpinan secara natural. Kalaupun dia nyari promosi, mencari kenaikan jabatan, misalnya jadi, gue mau jadi, kalau misalnya kamu masih sekolah gitu, ini tipe orang yang, gue mau jadi ketua BEM, gue mau jadi ketua kelas. Karena ya mereka tahu dalam budaya kita itu sesuatu yang diincar, tapi sebenarnya dia kayak jiwa kepemimpinannya sendiri itu nggak ada. Jadi dia itu selalu nempel sama orang yang dia anggap paling sukses,
Dan sayangnya seringkali dia tuh lebih sering mepetin orang yang uler gitu loh. Dia tuh kayak entah kenapa ya, mungkin orang ini bintangnya Scorpio, ya kan? Jadi dia tuh kayak suka yang gelap-gelap gitu. Ketika ada dua orang, yang satu pemimpin yang bener, yang satu pemimpin yang buruk, dia tuh cenderung mendekat ke yang buruk. Jadi aku bilang orang ini nggak bisa dipercaya sih. Kayak karena orang ini kan biasanya kalau misalnya ada orang yang sifatnya buruk dan orang yang sifatnya baik, ya ada yang licik, ada yang suka curang, terus ada yang jujur. Biasanya yang licik dan curang itu kan cenderung, ya sorry to say ya, yang curang dan yang licik itu kan cenderung lebih sukses kan dalam hidup. Nah, dia itu selalu ngikutin, dia akan selalu berpihak pada yang licik itu karena menurut dia yang licik itu akan lebih menguntungkan dia gitu. Jadi orang ini sebenarnya tidak bisa dipercaya karena dia tidak punya pendirian dan dia tuh selalu mencari selamatnya dia sendiri. Dia selalu mencari siapa yang bisa lebih menguntungkan dari dia, menguntungkan buat dia gitu ya. Dia lebih nyari siapa yang, jadi ketika misalnya nih ya, di dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas, misalnya ada satu orang jahat nih. Orang jahat ini kayak ngebully banyak orang gitu, banyak orang. Dia itu bukan tipe orang yang kayak misalnya dia bisa punya pendirian untuk kayak, oh gue mau membela yang benar gitu, gue mau membela teman-teman gue yang dibully. Enggak, dia bakal kayak mepetin bulinya justru karena dia nyari selamatnya sendiri dan dia cari yang paling menguntungkan. Jadi kayak misalnya kalau kamu ngelihat orang ini kok begini banget ya gitu, kayak apa bisa dipercaya, walaupun kalau di depan kamu orangnya tuh kelihatan baik, kelihatan kayak biasa-biasa aja, tapi kayak mungkin kamu secara secara intuitif gitu kayak perasaan kamu kok nggak enak ya, ya emang begini gitu loh. Jadi kayak jangan kaget dia baik di depan kamu, tapi nanti di belakang dia kayak temenan sama musuh kamu, atau temenan sama orang yang bully kamu, atau diem-diem dia kayak ngejual info kamu ke orang yang bisa menguntungkan dia gitu. Jadi kayak misalnya dia tahu musuh kamu lagi nyari info tentang kamu, terus kayak dia tahu musuh kamu bisa ngasih sesuatu ke dia, dia nggak akan ragu-ragu untuk kayak cepuin kamu gitu. Jadi apakah ini terutama ya, orang ini terutama tidak bisa dipercaya dengan informasi. Jadi kamu jangan sembarangan cerita yang enggak sama orang ini. Kamu jaga mulut banget sama orang ini karena orang ini cuman mikirin dirinya sendiri. Dia tuh enggak mikirin moral. Dia kayak enggak mikirin apakah yang gue perbuat benar, siapa yang sebenarnya salah atau benar dalam situasi ini. Pokoknya dia nyari apa sih yang bisa menguntungkan gue, baik itu secara materi, secara posisi, secara gengsi, secara posisi, secara karir, aku nggak tahu. Tapi orang ini tidak bisa dipercaya. Pal 2, apakah orang ini bisa dipercaya? Sebenarnya sih bisa loh. Sebenarnya bisa. Oh iya, terus aku jadi inget sama yang ini. Ini kan ada Four of Cups ya. Jadi dia cenderung akan nyuekin orang-orang yang dia anggap lemah. Tuh kan? Nah, ini agak mirip nih. Ini Paul 2 nih agak mirip. Tuh. Nih ya, dari tadi aku ngeliat ini orang yang nggak mau tahu. Nih ya, ini ada 3 kartu. Sebenarnya artinya bukan seperti itu ya. Sebenarnya si Two of Swords ini artinya orang yang pelin-pelan. Tapi memang matanya ketutup. Terus ini Coffin, ini juga kayak sebuah akhiran gitu kan, sebuah akhir. Tapi kalau misalnya di kartu ini, di deck ini, dia juga ketutup kan mukanya. Terus ini juga nutup mata, la I can't hear you, la bodoh amat gitu. Jadi kayak orang ini sebenarnya bisa dipercaya. Kalau aku lihat ya dari sini, orangnya tuh sebenarnya baik, orangnya tuh sebenarnya ini orangnya cenderung artistik sih kalau aku lihat, tapi dia kurang dewasa. Dia tuh orang ini kurang dewasa. Dan jujur aja, kalau misalnya kalau dia pernah melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa kamu tidak bisa percaya sama orang ini, dia nyesel loh guys. Dia nyesel karena pada dasarnya dia orang baik gitu kan. Cuman mungkin karena tidak ada kepemimpinan yang tegas gitu, kayak misalnya gini, kalau misalnya di komunitas yang tegas, misalnya apa ya, contoh yang baik, pokoknya kalau di komunitas yang tegas, yang baik, yang terstruktur kan peraturannya jelas ya. Nah, karena tidak ada peraturan, karena tidak ada hitam di atas putih di lingkungan tersebut, dia tuh jadi kayak agak mirip sama si PAL 1. Dia ikut-ikutan gitu loh. Tapi kalau dibilang dia
ikut-ikutan enggak juga, tapi lebih karena orang ini go with the flow. Orang ini terlalu apa ya, terlalu ngikutin arus banget gitu loh. Dia tuh kayak bener-bener nggak mau ngelawan arus. Jadi ketika ada konflik, walaupun misalnya tugas dia di kantor gitu ya, literally misalnya ini HRD nih ya, misalnya ini HRD, karena dari atasannya dia nggak pernah ada peraturan yang tegas soal sesuatu hal gitu ya, dia tuh bukannya inisiatif bikin peraturan di kantornya untuk kebaikan semua orang, dia tuh orangnya nggak mau tahu. Sumpah orangnya tuh kayak nggak mau tahu banget. Karena mungkin orang ini ada di lingkungan yang salah kali ya. Jadi kayak misalnya orang ini kan aku lihat dari tadi artistik ya. Dia artistik, dia kreatif, dia agak kekanak-kanakan. Keahlian dia sebenarnya adalah komunikasi gitu kan. Tapi mungkin karena sesuatu yang terjadi di masa kecilnya, dia ada di apa ya, ada di karir yang salah. Misalnya dia harusnya jadi seniman tapi dia kerja kantoran gitu kan. Terus kayak dia tuh kayak udah ngejalanin kehidupannya tuh udah kayak autopilot gitu loh. Kayak ya dia bangun, tidur, pergi kerja, terus kayak ngejalanin hari-harinya tuh kayak rutinitas aja gitu loh, udah nggak ada passion. Nah orang kalau udah nggak ada passion, dia ngikutin apa aja yang terjadi di lingkungannya. Terus seperti orang inilah, dia ke bawah arus. Cuman memang orang ini kayak nyesel. Kalau ditanya apakah orang ini bisa dipercaya apa enggak, sebenarnya bisa dipercaya. Enggak kayak Pal satu. Kalau Pal satu kan memang dia kayak siapapun yang menguntungkan dia ikutin gitu. Jadi tergantung, kalau kamu misalnya bisa menguntungkan dia, ya dia bisa dipercaya sepanjang kamu bisa ngasih keuntungan buat dia gitu. Tapi kalau dia udah merasa dirugikan sama kamu, terus dia menemukan orang lebih lebih bisa menguntungkan dia, ya dia akan move on dari kamu, terus dia akan nusuk kamu dari belakang. Kalau si Pal 2 ini beda. Pal 2 ini sebenarnya enggak niat kayak begitu, tapi dia kayak saking ke bawah arus, dan orang ini burn out sih. Ini orang burn out banget sama kehidupannya dia gitu loh. Dia tuh kayak udah nggak punya passion, dia tuh kayak udah nggak, kalaupun orang ini seniman, dia tuh seniman yang kayak udah rutinitas banget gitu loh hidupnya. Kayak apa ya, kayak ini, mohon maaf ya, gue bukan mau menghina profesi orang, tapi harusnya nih orang jadi filmmaker, atau misalnya orang ini harusnya jadi sutradara teater, tapi mungkin dia sekarang kerja di periklanan gitu kan, dia kerjaannya bikin iklan gitu ya. Gue bukan menghina orang yang di agensi gitu kan, enggak, bukan gitu, tapi kayak ini kayak orang yang kayak terjebak di sebuah apa ya, kehidupan yang dia udah nggak punya passion gitu loh untuk itu, kayak udah jadi rutinitas banget. Jadi kayak kalau misalnya nih orang jadi sutradara film, terus kayak dia ngerasa visinya di apa ya, kalau misalnya dia ngerasa dia tuh mau filmnya tuh ke arah A gitu, terus si yang ngebiayain filmnya bilang nggak mau, pokoknya gue yang ngebiayain filmnya, gue mau itu endingnya B gitu. Kalau dia orang yang punya passion, dia akan memperjuangkan, pokoknya gue mau film gue kayak A gitu. Nah orang ini nih kayak udah bodo amat lah, yang penting gue dibayar, yang penting gaji, yang penting gue udah kayak orang yang nggak punya passion. Jadi dia muncul ke tempat kerja, kerja, pulang, besoknya mandi, kerja lagi, pulang, besoknya gitu lagi gitu. Jadi kayak orang ini benar-benar nggak punya passion gitu. Jadi kalau dibilang bisa dipercaya atau enggak, bukan masalah bisa dipercaya apa enggak, tapi dia tuh kayak nggak punya arah hidup. Dia udah nggak punya arah hidup. Jadi ketika terjadi konflik di kantornya pun ya bodo amat, bukan urusan gua gitu. Jadi kayak netral sih kalau ini, netral. Tapi sekali lagi, untuk semua file, semuanya tergantung ke pemimpinan. Kalau tidak ada peraturan yang jelas, ya orang ini nggak akan bisa dipercaya gitu. Oke, PAL 3, apakah orang yang bisa dipercaya? Oh tidak. No. 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 No, no, no. Ini agak mirip sama PAL 1 ya. Ini agak mirip sama PAL 1, tapi bedanya PAL 1 itu kan dia sekedar mencari sesuatu yang menguntungkan dia kan. Kalau orang ini cenderung ke morotin sih.
Kalau PAL 1 kan oke, dia berpihak sama orang yang bisa menguntungkan dia, tapi dia nggak sampai morotin orang yang dia deketin. Kalau orang ini, dia tuh akan bikin lu hancur sehancur-hancurnya. Aku kemarin bikin reading apa ya yang aku bilang, jangan, pokoknya apapun yang terjadi kamu jangan kasih orang ini kesempatan kedua, karena kalau kamu sampai ngasih orang ini kesempatan kedua, dia akan bikin hidup kamu hancur seumur hidup. Kayak misalnya orang ini bisa nikahin saudara kamu, terus dia akan ada di hidup kamu selamanya kecuali sampai dia cerai. Dan bahkan ya orang zaman sekarang kan kalau misalnya dia cerai, enggak lantas dia keluar bener-bener dari kehidupan lo, apalagi kalau punya anak kan, tetap aja ada di keluarga lu gitu. Sumpah ini kayak tipe orang kayak begitu, karena muncullah si ini ya, sorry ya, ini kayak orang yang nikahin orang tajir banget. Terus kayak ini aku nggak tahu ya, ini literally apa yang terjadi dalam dalam cerita hidup ini, hidup orang ini atau enggak. Tapi bayangin ya, ada orang kayak, kalian tahu nggak sih budaya baby mama baby daddy di US, yang orang nikah sama orang kaya, atau orang tidur aja tanpa nikah sama orang kaya, terus dia punya anak sama orang kaya itu, jadinya dia tuh kayak punya hubungan permanen seumur hidup sama si orang kaya itu yang jadi bapak anaknya. Terus seumur hidup orang itu harus ngasih uang ke si cewek yang hamil ini karena dia punya anak. Nah tipenya tuh kayak begitu. Orang ini sangat-sangat tidak bisa dipercaya, karena seperti aku bilang tadi, kalau yang di PAL 1 dia sekedar mencari siapapun yang lebih menang, siapapun yang lebih berkuasa, siapapun yang bisa lebih menguntungkan. Kalau orang ini bukan hanya mencari orang yang bisa menguntungkan, tapi orang ini akan menggerogoti apa yang kamu punya. Dan orang ini bos sial, men. Karena ada si tikus sama si eh Clover ini. Jadi dia kalau misalnya di deket-deket hidupan kamu, dia akan bawa sial. Dan memang ada men orang kayak begitu, gue nggak bercanda, serius ya. Kayak kadang-kadang kalau misalnya gue lagi ada di lingkungan yang tidak sehat gitu, yang toksik, kayaknya tuh hidup gue tuh kayak mandek aja di situ-situ aja. Begitu gue udah keluar dari lingkungan itu, tiba-tiba tuh kayak ada klien baru, ada tawaran kerja baru, ada proyek baru. Pokoknya banyak lah hal yang terjadi, hal positif yang terjadi setelah aku kayak keluar dari putus hubungan sama orang-orang yang negatif gitu. Jadi orang ini, kalau kamu tetap berhubungan sama orang ini, kayak coba deh, aku tantangin kamu ya. Coba kamu libur dari orang ini, libur aja, nggak usah kayak bener-bener cut off atau gimana, kayak cuekin aja sama seminggu dan lihat apa yang terjadi. Kayak apakah energinya berubah, apakah kamu merasa lebih positif, apakah tiba-tiba banyak tawaran yang masuk, apakah keuangan kamu akan lebih baik. Coba aja, apalagi kalau kamu laki. Orang ini selalu mencari energi maskulin, gak harus literally laki ya. Energi maskulin itu kan sesuatu yang ngasih gitu kan. Kayak misalnya gini, menurut aku aktor itu energi feminin, sutradara sama penulis itu energi maskulin. Misalnya kamu penulis, terus orang ini aktor, orang ini kan tergantung sama kamu kan. Orang ini butuh cerita yang kamu bikin supaya dia punya job. Nah kamu kalau ada di posisi seperti itu, posisi yang bisa ngasih dia job, posisi yang bisa ngasih dia uang, kamu sumpah ya, kamu super hati-hati sama orang ini. Apalagi kalau kamu tuh kayak udah mulai kayak take off gitu, kayak karirnya, kayak kamu udah gitu kan, sumpah orang ini, dan orang ini kalau misalnya udah nusuk dari belakang, dia akan hancurin hidup kamu selamanya gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak versi PAL 1 tapi aktif gitu. Kalau ini kan pasif ya, dia sekedar ngedeketin orang, dia bisa nusuk kamu dari belakang, tapi dia nggak secara aktif pengen ngancurin hidup kamu. Kalau ini hati-hati banget, dia tuh kalau misalnya dia akan ngambil apa yang bisa dia ambil dari kamu. Dan ketika dia merasa, kan kemarin aku bikin reading ya, yang aku bilang ada orang ngedeketin, misalnya gini, si A punya sesuatu, si B ngedeketin si A. Begitu si A udah nggak mau ngasih apa yang B inginkan, B memutuskan bahwa sekarang A musuhnya gitu. Jadi kayak dia nggak bisa temenan netral lagi. Begitu dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dari kamu, kamu akan dia hancurin gitu. Kayak tipe orang yang, if I can't have you, nobody can. Kalau kamu tidak bisa menjadi milikku, kamu tidak boleh menjadi milik siapa-siapa gitu. Tapi ini bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal pekerjaan gitu. Misalnya gini, misalnya kamu penulis, terus kamu bisa ngasih job ke seorang aktor. Terus si aktor ini ngerasa, kok
si penulis ini nggak pernah nge-hire gue ya gitu, kok dia nggak pernah ngajak gue main di film-film tulisan dia ya gitu. Terus begitu dia udah ngerasa 3 kali ditolak misalnya, dia akan musuhin si penulis ini, dia akan ngejelek-jelekin si penulis ini, dia akan rusak reputasinya. Jadi kalau bisa sih jauh-jauh dari yang PAL 3 ini. Kalaupun emang terpaksa ketemu, aku bilang jangan terlalu deket. PAL 4, akhirnya sampai PAL 4. PAL 4 full, 9 of Cups, 7 of Wands, Heart, Lady, Choices. Ini orang yang tidak setia sih. Terutama kalau misalnya ini laki-laki atau energi maskulin, terus kamu nanyain urusan percintaan, orang ini sangat tidak setia. Orang ini suka main cewek. Orang ini suka main cewek, atau kalau kamu nanyain seorang perempuan, dia cewek yang energi maskulin dan tidak bisa setia sama pasangannya. Apakah orang ini bisa dipercaya? Sangat-sangat tidak. Sangat-sangat tidak. Tuh dia nggak akan lurus-lurus aja. Dia akan belok kemana-mana, muter, naik, turun. Pokoknya orang ini tidak bisa dipercaya, oke? Kenapa dia tidak bisa dipercaya? Karena satu, dia stupid. Literally stupid. Dan dia itu ini namanya si kartunya full gitu kan, si dungu, si bodoh gitu. Tapi enggak selalu berarti literally stupid, bisa juga orang ini selalu mencari sesuatu yang baru. Jadi kamu kalau lagi dideketin sama orang ini, coba deh kamu cek nih orang diem-diem punya pasangan apa enggak. Jangan-jangan udah punya suami, jangan-jangan udah punya istri. Karena orang ini selalu mencari hal yang baru. Dan aku saranin cari sejarahnya orang ini deh, kayak track recordnya gimana sih selama ini, dia kerja di tempat lain kayak gimana sih, di lingkungan lain dia kayak gimana sih, apa orang ini suka pakai narkoboy. Karena aku ngerasa sih ada kayak energi seperti itu tuh kan. Nine of Cups, kayak mungkin dia suka, mungkin orang ini ini ya, aku pernah dikasih tahu orang. Jadi waktu itu aku lagi digangguin sama seseorang. Nah, aku sebagai tarot reader, teman IndiHome aku banyak dong yang teman anak-anak indigo. Nah, salah satu anak indigo teman aku bilang, kamu tahu nggak kenapa orang ini nggak bisa berhenti ngeganggu kamu? Karena orang ini dulu pas masih mudanya tukang mabok-mabokan, dan mabok-mabokannya bukan yang cuma 11-12 gelas yang bener-bener sampai blackout. Terus dia juga suka pakai narkoboy, ya, dia suka pakai narkoboy, dan dia kalau nggak salah suka nyabu atau apa gitu, pokoknya nggak yang ringan-ringan. Dan sekarang tuh dia mengalami kerusakan otak. Terus makanya ya ternyata orang ini mengalami kerusakan otak, sehingga dia tuh jalan pikirnya tuh nggak normal kayak kita. Makanya kan ini dia semrawut banget kan energinya tuh kayak semrawut banget, suka main perempuan lah apa gitu kan. Tapi memang energinya tuh sangat semrawut. Dan dia itu, ini perpaduan dua kartu ini ya, Seven of Wands sama The Fool. Dua kartu ini orang yang tidak mengerti bahaya, kayak anak kecil, literally kayak anak kecil. Si Fool ini kan kayak energi anak kecil. Jadi kayak walaupun orang ini udah dewasa gitu ya, misalnya rambutnya udah ubanan segala macem, karena kerusakan otak yang dia alami misalnya, atau misalnya dia punya kelainan apa gitu ya. Aku sih nggak ngejudge ya, aku juga kan autis, aku juga ADHD gitu, dan aku juga rajin ke psikiater sama ke psikolog. Aku nggak ngejudge, aku cuman bilang orang ini ada yang nggak bener sama otaknya. Jadi kalau misalnya dia berperilaku aneh sama kamu, atau misalnya dia marahnya meledak-ledak, jangan dia ambil personal, karena aku ngerasa ada sesuatu yang terhubung dengan kesehatan mental dia, dengan kesehatan tubuh dia juga. Karena kan kayak ada kerusakan, kayak cerita aku tadi, yang temen aku anak IndiHome bilang, iya dia kamu ancem, mau kamu ceritain ke istrinya, kayak kamu mau aduin ke istrinya, kamu mau aduin dia ke polisi, dia nggak akan takut karena otaknya udah lain. Kayak otaknya tuh strukturnya udah lain, karena otaknya itu rusak karena saking sering dia dulu pas masih muda pakai narkoboy, suka minum banyak gitu kan, sampai berlebihan. Jadi dia tuh kayak dan memang aku perhatiin gitu ya, kalau misalnya ketemu langsung orangnya, matanya tuh suka kosong, matanya tuh kayak suka nerawang gitu, kayak mata, bukan rawang dalam arti cenayang ya, tapi kayak matanya tuh suka kosong, melihat ke kekosongan gitu, ke kejauhan, nggak jelas gitu. Jadi kayak ada yang nggak bener sih sama orang ini. Jadi kayak menurut aku ya, memang dia
tidak bisa dipercaya, dan orang ini kayak punya, dia tuh kecanduan sesuatu yang bikin dia happy, tanda kutip ya. Jadi kayak seperti aku bilang tadi, mungkin dia hobi main cewek. Kalau misalnya dalam kasus aku ya, aku yang pernah diganggu sama orang itu, dan temanku yang indigo, dia pernah bilang, oh iya dia waktu masih muda dia ini suka pakai narkoboy, suka minum-minum, makanya kamu bilangin dia nggak takut, karena kayak udah kayak anak kecil ya, anak kecil kalau kamu bilangin itu bahaya, dia kan belum ngerti. Nah orang ini karena kerusakan otaknya, dia kayak nggak ngerti bahaya, jadi ketika dia melakukan sesuatu yang menyakitkan buat kamu, dia belum tentu sadar karena otaknya tuh kayak anak kecil. Jadi apakah orang ini jahat? Nggak tahu, bisa jahat bisa enggak, yang jelas orang ini bahaya gitu loh. Jadi kayak ini kalau ini sebenarnya readingnya kan apakah orang ini bisa dipercaya. Kalau ini aku nggak tahu bisa dipercaya apa nggak dipercaya, yang jelas semuanya akan tidak bisa dipercaya kalau tanpa pengawasan ya, tanpa pengawasan polisi, tanpa pengawasan bos, tanpa pengawasan peraturan yang jelas. Tapi yang jelas bisa dipercaya nggak bisa dipercaya, PAL 4 ini orang yang berbahaya. Jadi kayak PAL 3 sama 4 ini berbahaya sih aku bilang. Kalau 2 ini kayak orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak punya integritas. Ini nggak punya integritas, ini nggak punya pendirian, ini orang yang secara aktif, ini kayak agak-agak narsis sih ya. Kalau orang zaman sekarang, aku sih cuma tukang tarot ya, aku tidak boleh mendiagnos orang gitu. Tapi kalau kamu bawa orang ini ke psikiater atau ke psikolog, mungkin si psikolognya akan bilang orang ini punya gejala NPD atau narsis. Kalau orang ini ada nggak bener aja sih sama otaknya, dan orang ini bahaya. Orang ini bahaya, yang PAL 3, dia bahaya karena dia manipulatif, karena dia suka melakukan permainan psikologis. PAL 4, dia berbahaya karena ada yang nggak bener aja sama otaknya gitu loh. Dan orang ini kalaupun dia niatnya baik, keluarnya tuh pasti aneh. Serius, ini kayak 2 kartu ini seperti aku bilang tadi. Ini orang yang nggak ngerti bahaya, dan kartu ini dia selalu mencari kesenangan. Suka high, nyari suka, ya aku sih nggak ngejudge orang yang suka dunia malam ya, aku juga dulu suka clubbing gitu kan. Tapi ya kita kan semua pernah nakal pada waktunya. Tapi kan kalau orang ini sih aku ngerasa dia nakalnya tuh kayak sampai berlebihan karena dia kecanduan. Kayak kalau misalnya dalam kasus aku ya, aku pernah dibilangin orang yang ngejar-ngejar kamu itu, orang yang stalking kamu itu, dia kecanduan main perempuan misalnya, atau misalnya dia kecanduan zat-zat yang ilegal, yang memabukkan gitu. Jadi kayak kamu hati-hati deh sama 2 orang ini. Kalau kamu pilih PAL 3, PAL 4, aku saranin kamu sangat-sangat hati-hati. Oke, makasih udah nonton. Bye. Oh ya, lupa. Makasih.